Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arekel Mahtum dengan NIM 1251320019. Saya dari kelas 1A Manajemen Dakwah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu mata kuliah Ilmu Komunikasi yang bertemakan atau yang berjudulkan tentang persepsi. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian persepsi. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Pengertian ini saya ambil dari jurnal e-book, penerbitnya Jalaluddin Rahmat, dari buku Psikologi Komunikasi. Ada dua jenis persepsi. Yang pertama, persepsi lingkungan fisik, yang artinya tidaklah sama namun pengertiannya berbeda-beda. Persepsi lingkungan fisik juga memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, latar belakang pengalaman, latar belakang budaya, latar belakang psikologis, dan terakhir itu latar belakang mengenai nilai, keyakinan, dan harapan. Dua, yaitu persepsi sosial atau persepsi terhadap orang lain, dalam pengertiannya yaitu proses menangkap arti objek-objek sosial dan kejadian-kejadian yang kita alami dalam lingkungan kita. Yang kedua, yaitu asal kata persepsi. Asal kata persepsi menurut bahasa adalah perceptio atau perciper, yang artinya menangkap atau menerima. Dari kata dasar perciper yang disingkat per artinya melalui, cepar artinya mengambil atau menangkap, itu menurut KBBI. Pengertian tersebut saya ambil dari buku Ilmu Komunikasi, penerbitnya P. Suwandi. Ada 3 kesimpulan istilah yang dapat kita simpulkan. Yang pertama, persepsi yaitu pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Dan yang kedua, yaitu persepsi diartikan sebagai proses yang kita gunakan untuk menginterpretasikan data-data sensoris, yang artinya persepsi itu adalah cara otak kita memberi makna pada semua informasi yang ditangkap oleh indera. Dari istilah di atas diambil dari buku Teori Komunikasi, penerbitnya Wesner J7 atau Jasmeh J. Tangkep Jr. Istilah yang ketiga yaitu persepsi atau perception, yaitu cara pandang terhadap sesuatu atau mengutarakan pemahaman hasil olahan daya pikir. Artinya, persepsi berkaitan dengan faktor-faktor eksternal yang direspon melalui panca indera, daya ingat, dan daya jiwa. Dari istilah yang ketiga, saya ambil dari Jurnal Multidisiplin Ilmu Volume 7. Nomor 4, bulan Desember tahun 2023. Menurut para ahli, yang pertama yaitu John Ray Wilbur dan William W. Wilmot menyatakan bahwa persepsi adalah cara memberi makna. Yang kedua yaitu Ruther F. Verdeber, persepsi adalah menafsirkan indrawi. Dan yang ketiga yaitu menurut J. John juga memberikan definisi yang kurang sama, yaitu interpretasi bermakna atas sensasi sebagai representasi objek eksternal, pengakuan yang tampak yang ada di luar diri. Dan yang keempat, DeVito menjelaskan bahwa persepsi berangkat dari diri sendiri dalam perjumpaan dengan orang lain, memengaruhi indera kita lewat umpan dengan orang berharga atau kesadaran mengenai perasaan, pemikiran, dan perilaku kita sendiri. Dari 4 istilah tersebut, saya menyimpulkan dari buku Teori Komunikasi Multikultural, penerbitnya Andri Purwasito. Yang kelima yaitu Stephen P. Roberts, persepsi sebagai suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan atau menginterpretasikan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka. Istilah kelima saya ambil dari Jurnal Multidisiplin Ilmu Volume 2, nomor 4, bulan Desember tahun 2023. Selanjutnya, pengertian persepsi versi saya yaitu yang pertama, membentuk pemahaman dan penilaian. Yang kedua, mempengaruhi komunikasi. Yang ketiga, menentukan sikap dan perilaku. Dan terakhir yaitu dasar pengambilan keputusan.
Yang keenam, contoh persepsi saya ambil dari buku Ilmu Komunikasi menurut Suwandi. Yang pertama yaitu persepsi lingkungan fisik. Contohnya ada dua. Yang pertama, orang pertama mempunyai persepsi bahwa itu adalah sekedar kulit pisang saja. Ya sudah, kulit pisang saja. Orang kedua mempunyai persepsi yaitu terpeleset atau jatuh. Contohnya, kulit pisang yang hanya sekedar terletak di lantai saja takutnya dapat membuat orang terjatuh. Yang kedua yaitu contoh persepsi sosial terhadap manusia. Misalkan, diistilahkan dengan ini. Di barat, orang sudah biasa makan dengan sendok dan garpu. Maka, persepsi orang barat terhadap orang timur atau juga disebut dengan orang Indonesia yang makan menggunakan tangan adalah jorok atau tidak sehat. Sekian materi persepsi menurut saya. Jika ada salah dan janggal dalam bertutur kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Please subscribe.